Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isa Sumita dengan NIM 2017-101042 dari kelas 5 BKID Kredit. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan membahas mengenai keimanan dan kesabaran terhadap ujian perasaan. Di ayat kedua surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah menyindir dengan bahasa, memangnya manusia pikir Allah akan membiarkan mereka mengatakan, kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Nah, bukti bahwa iman kita mantap itu apa? Bahwa ketika kita diuji, kita sama sekali tidak goyah. Jadi Allah ini seolah-olah mengatakan bahwa ujian adalah tabiat iman, bahwa ujian adalah tabiat iman bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka dan bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka. Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik, harta, dan bisa juga diuji dengan hal yang lebih berat, yaitu ujian yang sifatnya perasaan. Yang jelas, semuanya bisa diuji dengan ujian musibah, bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaitan. Ini semuanya merupakan bentuk dari ujian. Makanya Allah mengatakan bahwa di pembukaan surat Al-Ankabut, kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian, apa hubungan antara iman dengan sabar sehingga Allah menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya? Nah, jadi hubungan antara iman dengan sabar itu ternyata memiliki ciri yang paling jelas, yaitu orang yang imannya baik adalah sabarnya makin baik. Imannya kuat harusnya juga makin kuat kesabarannya. Jadi, orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya, karena orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak, belum tentu orang yang paling baik imannya. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa bentuk ujian itu ada bentuk fisik, harta, maupun perasaan. Bisa dikatakan bahwa ujian perasaan atau emosional atau ujian ego itu lebih berat buat kita dibanding dengan ujian fisik maupun harta. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk memanage perasaan kita? Gimana cara kita mengontrol perasaan kita? Yaitu dengan cara sabar tentang perasaan. Kenapa ujian perasaan itu lebih berat dibanding ujian yang lain? Nah, ini karena ketika kita diuji dengan ujian ego, marah, perasaan sakit hati, dan yang lainnya, ini ujian jauh lebih berat daripada ujian fisik dan ujian harta, termasuk rasa cinta dan rasa benci. Ujian ini membuat kita jadi tidak lagi logis, tidak realistis, dan kadang-kadang mengabaikan hal-hal dan nilai-nilai yang selama ini kita pegang sebagai satu kebenaran. Kita mengabaikan batasan-batasan syariat. Nah, ini semua ujian dari Allah. Sehingga tidak bisa disebutkan bahwa orang yang beriman kecuali ketika Allah melihat dia sabar dalam ujian. Kalau dia tidak sabar dalam ujian, maka di dalam pembukaan surat Al-Ankabut disebutkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang munafik. Apa arti orang munafik itu? Jadi, orang munafik adalah orang yang mengaku beriman, tetapi sebetulnya dia tidak beriman. Nah, cara untuk membuktikannya gimana nih? Nah, caranya yaitu lihat wajah kita sabar tidak sih, terutama dalam masalah emosional, dalam masalah ego, dalam masalah marah, maaf, hawa nafsu, perasaan cinta dan benci. Masih bisa nggak sih kita adil bahkan kepada orang yang kita benci, adil kepada musuh sekalipun, bahwa jangan sampai loh kita gara-gara tidak suka kepada seseorang, kita berlaku zalim kepada dia. Berarti kita harus melawan ego kita sendiri, ego untuk memaafkan orang lain, ego untuk melupakan kesalahan orang lain, ego untuk bisa berlapang dada dengan hal-hal yang tidak nyaman daripada orang lain. Hal ini merupakan ujian yang paling berat. Di situ kita bisa lihat kita nih mukmin atau munafik. Kalau tidak pernah sabar sama sekali dalam masalah ego, dalam masalah emosional, berarti nih jangan-jangan kita tergolong di antara orang-orang yang munafik. Kalau kita merasa pernah sabar terhadap emosi kita, sekarang kita lihat nih sesering apa sih kita sabar terhadap emosi kita, maka derajat seorang mukmin tergantung tingkat kesabarannya. Lahum darajatun rabbihim, orang beriman juga bertingkat-tingkat
Dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Kemudian, bagaimana cara kita melawan perasaan kita kalau sedang diuji? Gimana cara kita bersabar? Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Tidak disebut orang beriman kalau tidak sabar, dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri dari orang beriman. Mungkin kita pikir memang iman itu hanya ucapan gampang, tapi Allah mengatakan memangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji. Ternyata iman adalah sabar dalam ujian. Jadi tidak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar, emosional, temperamen, meledak-ledak, mengeluh, dan berputus asa. Karena ulama mengatakan bahwa jangan berputus asa, karena sesungguhnya keputusasaan bukan di antara akhlak yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumit apapun masalah kita, kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa sebesar apapun masalah kita, Allah jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Maka jangan pernah berdoa, ya Allah, saya punya masalah yang besar loh, karena hal itu sama aja kayak kita sedang meremehkan Allah. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa, wahai jiwaku, kalau kamu merasakan kesempitan, kegalauan, bingung, sakit, jangan pernah kamu mengatakan, ya Robi, saya punya masalah besar, tapi katakanlah, wahai masalah, saya punya Rob yang maha besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menghadapi ujian perasaan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.